Ini upaya toleransi, membiarkan. Saya tidak suka lihat orang, kalau di TikTok itu yang saya prihatinkan. Isa itu Yesus, bagaimanapun Isa itu tidak mati. Isa itu, Yesus itu bukan Tuhan. Ini itu bukan Tuhan, bukan Allah. Wong berbeda, lahirnya saja berbeda. Isa itu lahir dari mana? Bawah pohon kurma. Kalau yang di mana itu? Kalau yang di teman-teman Muslim. Teman-teman Muslim Betul. bawah pohon kurma. Bawah pohon kurma. Kalau kita kan di kandang domba. Di kandang domba, di Migdal Eder. Di Yerusalem, di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Yesus lahir di Bethlehem, di mana di situ nggak ada pohon kurma. Di Yerusalem, di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Dia nggak tahu yang namanya kota Yeriko. Kota Yeriko di Perjanjian Lama, di kitabnya orang Yahudi, itu disebutkan bahwa kota Yeriko adalah kota kurma. Penghasil kurma banyak. Nah, kalau di Islam kita bagaimana di Quran? Kan Maryam diperintahkan untuk ke arah mana? Ke arah timur. Ke arah timur. Yeriko itu timurnya Yerusalem. Ya, dan di Yeriko itu memang banyak pohon kurma. Di situ juga ada tanah yang rendah. Ya. Itu di Yeriko itu memang kota kurma. Di Bible disebutin Yeriko kota kurma. Mau gue cariin nih ada nih. Sebentar. Jadi mungkin nih kurang literasi atau gimana ya? Kurang sakofah kalau dalam Islam. Sebentar. Di apa nih? Ulangan 34 ayat 3. Gua ambilin. Wah, kita juga pakai yang mana nih? Yang sama kayak Mbak Elia. Kalau yang sama dia tuh yang ini, yang Bible TB, terjemahan baru. Satu. Terus sekarang udah keluar yang TB 2. Jangan sedih. Update lagi dong? Update lagi. Direvisi lagi maksudnya. Ulangan 34 ayat 3. Kita lihat di sini. Jadi dia nggak tahu bahwa di dekat Yerusalem itu ada kota kurma. Tanah Negeb dan lembah Yordan, dataran Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Zoar. Mau di zoom? Ulangan berapa tadi? Siapa tahu sahabat teman-teman penonton mau searching di Google kali. Ya udah kita ini aja. Mana sini? Situ sebentar. Nggak, punya Kodoni aja. Ya punya gua. Nih ulangan 34. Ulangan 34 ayat 3 nih ayat ya. 3. Ulangan 34 ayat 3. Nih, kebaca nggak? Udah baca. Nah, nih tanah Negeb dan lembah Yeriko, lembah apa nih? Yordan, dataran Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Zoar. Yeriko disebut kota pohon kurma. Tuh. Dibilangnya nggak ada kurma. Ya kalau Bethlehem memang bukan Yeriko. Ya. Tetapi di daerah sekitar Yerusalem itu ada sebuah kota namanya kota Yeriko yang disebut dengan kota pohon kurma. Ya, dan di Quran disebutkan bahwa Maryam memang diperintahkan untuk ke timur. Ke timur. Jaraknya Yeriko sama Yerusalem itu kurang lebih 20 sampai 25 km lah. Oke. Ya ini sih hanya pengetahuan aja lah ya. Quran bilang di Jericho, Mas. Nggak ada hubungannya sama Bethlehem. Ngawur tuh anak. Kalau ketemu saya, gua lalap itu anak, bener. Gua lalap beneran tuh anak. Nggak ngerti apa-apa tentang Kristen, ngaku cerita orang Kristen. Tanya dia udah pernah baca Injil sampai habis belum? Tanya. Adu sama saya. Sejak SMP saya udah hatam Injil. Bukan apal ya, hatam. Sejak SMP. Ayo baca udah. Siapa yang ketemu? Mulai ayat yang ke-20 aja. Surat Maryam, surat yang ke-16. Surat yang ke-19 ayat 16. Ayat 16 tuh mulai deh. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad kisah Maryam dalam Al-Quran ketika dia mengasingkan diri keluarganya makanan syarqiyah ke sebelah timur. Batal Bethlehem itu di utara. Baru satu ayat udah gugur. Ngapain ladenin dia? Makanan syarqiyah. Jadi Maryam ketika hamil dia jalan ke timur. Makanan tempat syarqiyah ke sebelah timur. Satu-satunya kota di sebelah timur Yerusalem adalah Jericho.
Udah, ayat yang ke-16 udah. Apa? Baca dong. Nah, kalau Islam bilang Baitul Maqdis ya, sebelah timur. Nih petanya, oh belum sampai nyambung. Nih ada petanya, saya ada peta Baitul Maqdis. Peta Yerusalem. Jadi kalau ketemu saya tuh anak, saya bilang mau ada korma kayak nggak ada korma, ada apa urusan? Orang Yesus lainnya di Jericho, gitu. Buktinya apa? Dia dapat wahyu di mana? Dapat wahyu di mana? Gua cobaan kan? Apa tuh gua cobaan kalau orang Kristen bilang apa? Yesus dapat wahyu di mana? Ketika setan mencobainya. Hah? Hah? Setan mencobainya. Di gua apa? Kalau Islam bilang gua cobaan, gua Jericho. Iya gunung, di goa, di gunung. Hah? Oh Hindu, maaf. Apa? Gunung Kidul. Masa Gunung Kidul? Ayat 17 bilang apa? Mas dengerin mas. Ayat 17 bilang apa? Ya. 18. Apa 19 terus sampai 20-an, 24 deh terus. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Dia Maria berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki? Nyambung bisa. Tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang wanita. Ya. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Ya. Maka Confirm ya. Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke rahim Maryam, ya. Terus ini hamil nih, ayo, ini hamil di pembukaan 1 nih, ayo. maka dia Maria mengandung, lalu dia mengasihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Oke, berarti pisah kota, terus. Kemudian rasa sakit yang melahirkan Udah. memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Udah masuk. Dia Maria berkata, Oh, Bapak sebentar. Dengar nggak yang nanya tadi? Silakan, fadhalu. Rasa sakit, fadhal silakan. Rasa sakitnya itu, rasa sakit nih. Ini pelajarannya berharga banget ya Allah ya Rabbi, penting banget. Ketika sudah mulai rasa sakit, kalau duduk ibu-ibu nyender. Ya, kalau udah mulai hamilnya mulai gedean dikit, harus nyender. Itu supaya apa? Supaya nyaman, supaya punggungnya enak gitu. Jangan lagi naik motor, apalagi sen kiri belok kanan, ketabrak loh. Ya, jangan ya Allah. Mana? Ya akhi, si Amel tuh belok kiri tuh sennya kanan tuh.
Dia pernah cerita sama saya, di stopin polisi, dimaki-maki polisinya, kalah. Ya, oke. Nyendernya di mana? Pohon kurma, bukan di cemara. Ya nggak? Bukan di pohon cemara. Ya Allah, ya Rabbi. Terus Bersandar pada makam pohon kurma, dia Maria berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku dijadikan seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. emang di mana-mana wanita setegar apapun pasti mellow. Bapak-bapak, kalau istrinya mellow, kalau istrinya lebay, memang sunatullahnya begitu. Kurang hebat apa Maryam? Jadi ketika dia lebay, alhamdulillah istri saya berarti normal. Dengerin, ya, istrinya kalau lebay itu berarti normal. Istrinya cengeng, normal. Istrinya nuntut aja, normal. Kalau istrinya diem aja, nggak nuntut, nggak apa, jangan-jangan jin tuh. Istri lebay, nggak apa-apa. Istri lebay sunatullah. Maryam kurang hebat apa? Sampai curhat, ya begitu ya. Lagi terus. Jadi pohon kurmanya di mana? Jericho. Udah pernah ke Jericho? Dari ujung ke ujung semuanya pohon kurma. Dan kurma terbaik, terbesar, namanya kurma Maryam. Di Mekah dijual kurma Maryam. Ya, kurma Maryam itu nih hampir segede gini. Ya, saya kalau ke Jericho pulangnya insya Allah pasti selalu yang saya bawa pulang adalah kurma ini. Karena kurma terbaik. Saya beli sekilo, kasih ustadz ulama habaib, kita kasihin. Mereka bilang, ini kurma apa ustadz? Inilah kurma Maryam. Harganya 5-6 kali lipat, bahkan lebih mahal daripada kurma Madinah, kurma Nabi Ajwa. Ya, paling top lah kurma Jericho. Kurma Maryam disebutnya. Dukung dakwah Haji Cerdas dengan membeli produk-produk dari Cinta Kurma, menyediakan berbagai macam kurma, dijamin keasliannya.